Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagaimana puasanya setelah memasuki minggu kedua? Insya Allah nggak putus semangatnya ya. Biar puasanya semakin bermanfaat, jangan cuma rebahan dan tidur aja nih. Meskipun ada hadis yang mengatakan tidur adalah ibadah, tapi alangkah baiknya diisi dengan kegiatan yang penuh keberkahan. Nah, kali ini kita berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tepatnya ke Taman Wisata Keluarga yang dikelilingi oleh beragam jenis kurma. Yap, kurma nggak hanya ada di Jazirah Arab saja, sahabat. Di sini, kurma sudah berhasil dibudidayakan loh. Mulai dari jenis kurma lokal sampai kurma Timur Tengah, tumbuh subur di perkebunan ini. Meski umumnya tanaman kurma bisa berbuah setelah 8-10 tahun ditanam, lewat pengembangan kultur jaringan hanya memerlukan waktu 3 tahun saja, sudah bisa tumbuh dan berbuah. Di lokasi agrowisata ini, pengunjung masih belum bisa memetik langsung buah kurma yang sudah masuk masa panen. Tapi nggak usah kecewa ya, kalian masih bisa melihat langsung bapak pemetik kurma yang sedang panen buah. Varietas yang pertama adalah jenis kurma Bahre yang berwarna kuning dan jenis kurma Sultana yang berwarna merah. Jenis varietas ini merupakan kurma yang awalnya dikembangkan di negara Thailand. Karena kondisi geografis Thailand dan Indonesia nggak jauh berbeda, varietas kurma ini bisa dipanen di daerah Pasuruan hanya dalam masa 3 tahun. Lanjut ke kurma yang ramah dengan iklim tropis Indonesia ya, yaitu kurma Kielwan yang punya buah warna hijau. Kalau ukurannya sudah besar menandakan kurma ini siap dipanen. Oh iya sahabat, harga kurma muda dengan kurma yang diolah menjadi manis perbandingannya jauh banget loh. Untuk kurma muda biasanya dihargai mulai dari harga Rp3.000 sampai Rp5.000 per butir. Untuk yang sudah diolah umumnya lebih murah. Manfaatnya untuk kesehatan sudah pasti, kurma muda punya manfaat lebih banyak ya. Sahabat, setelah dari kebun kurma di Jawa Timur, supaya lebih seru dan beda dari yang lain, kita pergi ke salah satu tempat wisata di Kota Bogor. Wisata yang menyajikan wahana zipline ini cocok banget buat seru-seruan bersama teman ataupun keluarga. Lokasinya yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak memang lumayan jauh dari pusat kota Jakarta. Tapi tenang aja, langsung terbayarkan kok dengan pemandangan dan suasananya yang sejuk. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya sahabat. Sebelum memasuki wahana, kita beli tiketnya terlebih dahulu atau bisa juga dipesan 1 hari sebelumnya. Nah, untuk merasakan keseruan ini, kita perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp180.000 untuk hari kerja dan Rp280.000 untuk akhir pekan. Setelah itu, Rangers akan mengarahkan kita untuk pemasangan harness dan juga briefing terlebih dahulu. Kita akan tur zipline kurang lebih selama 1 jam. Maka dari itu, harus benar-benar dipastikan ya keamanan alatnya. Seluruh alat yang ada di sini berstandar internasional semua loh. Sahabat, perlu diperhatikan nih buat kalian yang mau bermain zipline. Harus memiliki berat badan minimal 35 kg dan maksimal 120 kg. Kalian juga nggak boleh memiliki fobia ketinggian. Nggak boleh punya penyakit jantung ataupun penyakit lain yang direkomendasikan dokter untuk tidak berkegiatan di ketinggian. Saatnya kita dites terlebih dahulu oleh Rangers. Bermain zipline tentunya sangat berbeda dengan Flying Fox. Terlihat dari harness dan susunan talinya yang lebih kompleks. Lintasan zipline juga cenderung lebih panjang daripada Flying Fox. Sehingga kita perlu belajar terlebih dahulu. Setiap tali dan kunci harus dikaitkan pada kabel satu persatu dan berurutan. Itulah aturannya. Baru kita bisa memposisikan badan seperti duduk di ayunan dan meluncur. Wah, baru dites gini aja udah lumayan deg-degan ya. Pasti seru nih. Kalau sudah siap semua, saatnya kita menuju pos dan merasakan sensasinya.
Tur zipline ini terdiri dari 8 lintasan dengan panjang tur yaitu 2,1 km dan panjang lintasannya 350 meter. Selain zipline, nantinya kita juga akan dihadapi beberapa rintangan seperti jembatan kayu. Oke, sudah siap sahabat? Waktunya meluncur! Wah, gimana sahabat? Setelah bermain zipline, saatnya menikmati pemandangan yang indah banget. Cocok untuk kalian yang lagi stres. Bisa dijadikan salah satu opsi untuk refreshing. Masya Allah. Sahabat, karena tempat wisata ini masih berdekatan dengan kawasan Curug, nggak ada salahnya loh kita main-main juga ke sana. Kita seger-segeran dulu yuk setelah tadi agak sedikit tegang. Dekat sini ada Curug Nangka, Curug Daun, dan Curug Kawung. Tapi kali ini kita ke Curug Nangka aja ya. Di sini kita nggak perlu membayar tiket lagi kok. Cukup berjalan kaki kurang lebih 15 menit. Akan disambut dengan gemercik air. Dikelilingi dengan banyaknya pohon pinus, curug ini berada pada ketinggian 750 meter di atas laut. Kalian bisa main-main sesuka hati di sini. Seger banget kan? Saatnya kita kembali ke tempat wisata awal yuk. Sebagai penutup aktivitas hari ini, kita bisa mendirikan tenda dan barbekyuan. Kalau mau camping di sini, boleh. Asalkan membawa peralatan sendiri ya, ataupun bisa juga menyewa. Gimana sahabat? Kalau puasanya diisi dengan aktivitas seperti ini, pastinya lebih menyenangkan dan juga menyehatkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, bagaimana puasa Ramadannya? Semoga selalu semangat dan bisa menambah kebaikan-kebaikan. Tadi sudah kita lihat tayangan tentang wisata alam, ada zipline, ada treetop, dan juga wisata air terjun. Masya Allah. Mungkin ini bisa jadi salah satu referensi sahabat Hikmah ngabuburit di saat Ramadan. Bicara tentang wisata alam, di zaman Rasulullah SAW ada satu kota yang dimana kota itu juga tidak kalah indahnya dengan pemandangan-pemandangan wisata yang ada di Indonesia, yaitu adalah kota Taif. Kota Taif kita tahu bagaimana kota Taif itu adalah kota yang bersejarah, menceritakan suka duka Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Taif untuk meminta pertolongan kepada kaum yang ada di sana. Akan tetapi ternyata Rasulullah mendapatkan penolakan, bahkan Rasulullah SAW disakiti, dihina dan dicaci. Tidak sedikit luka yang Rasulullah SAW terima pada saat di Taif. Akan tetapi ternyata ketika Rasulullah dalam keadaan kesulitan, ada seorang non-muslim yang iba melihat Rasulullah SAW, kemudian menolong beliau dan membawanya ke suatu tempat dan memberikan beliau anggur dan juga makanan agar Rasulullah SAW makan itu. Dan sekarang tempat itu menjadi tempat bersejarah disebut dengan Masjid Ad-Das. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sabar. Walaupun Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang kurang baik, namun Nabi tidak membalas perbuatan mereka, melainkan Nabi mendoakan semoga lahir dari keturunan penduduk Taif ini orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Alhamdulillah, berkat doa dari Nabi, masyarakat seluruhnya yang ada di Taif memeluk agama Islam.